sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam, mati husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Yang sama kita hormati Bupati Lampung Utara, Wakil Bupati beserta Ketua Penggerak PKK, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, Ketua Badan Kontak Majelis Taklim, para buya, para alim, para ulama, para kiai, para tuan guru, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum berbini dan belum disunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sementara yang depan ini diatur duduk, kita berselawat dulu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena belum duduk juga kita lanjutkan lagi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Belum juga duduk, kita lanjutkan lagi. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Karena mereka tak duduk-duduk, udahlah berhenti lagi berselawat. Adapun tema kita siang hari ini adalah halal bihalal. Isi halal bihalal itu sebenarnya silaturahim. Kalau gitu kita bagi-bagi. Syarat silaturahim ada 7. Berapa? 7. Ibu yang di sana sabar dulu. Nanti saya cicil dari sini dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke ujung. Oke? Deal? Setuju? Jangan ada dusta di antara kita. Mohon maaf ya Pak. Mohon maaf para tamu-tamu semua. Nah, syarat halal bihalal ada 7. Hai Besti. Yang pertama tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Kalau jumpa berikanlah senyum, karena senyum adalah sedekah. Contoh senyumnya itu yang ada gambar depan. Itu contoh senyum. Nah, makanya tadi saya pancing pakai pantun karena saya mau menengok senyum. Memang cantik kain katun, gambar bunga sedang kuntum. Saya pancing dengan pantun supaya nampak jamaah senyum. Dari senyumnya kelihatan ini jamaah tidak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang dibantu Allah lunas. Banyak juga yang utang. Jadi kalau mau nengok wajah senyum, jamaah senyum, walaupun panasnya macam di padang mahsyar,
datanglah ke Lampung Utara. Saya sudah melihat orangnya ramah-ramah dan murah senyum. Amin. Tolong ibu senyum. Tunggu nanti ke-7 baru seksa. Kalau senyum itu senyum yang diutamakan kepada suami sendiri. Jangan senyum ke laki orang. Khawatirnya dia jatuh cinta. Kalau ke saya enggak apa-apa, karena mata saya rabun. Ini saya ini nggak bisa membedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek. Rata aja semua saya tengok ke bawah. Yang nampak ini gigi aja nampak. Kalau mau duit banyak namanya wakaf. Kalau duit ada sedikit namanya sodakoh. Kalau tidak punya duit maka senyum. Tadi kan lewat kotak kan? Nah, kalau ada duit masukkan duit. Kalau tak bisa duit sedekah senyum. Senyum aja asal lewat kotak. Asal lewat kotak. La taqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Apa itu? Bertemu sama orang wajahnya cerah. Jangan sampai ketemu sama orang wajahnya macam jeruk purut dipijak gajah gemuk. Ada gajah kurus. Jangan sampai wajahnya macam jeruk purut jatuh dari truk kena batu dipijak gajah. Alhamdulillah orang Lampung Utara ini tidak ada yang wajahnya ditekuk, semuanya cerah, semuanya senyum, semuanya wajah orang-orang soleh dan solihah. Memang ada yang kurang senyum, dulu udah meninggal dah. Yang ada ini semuanya baik-baik semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Coba tengok Pak Bupati, Bapak Dr. Insinyur Haji Hamartoni Ahadis MSI, wajahnya tersenyum. Belati bukan sembarang belati. Belati diberi di hari Kamis. Ini bupati bukan sembarang bupati. Ini bupati yang berkumis. Dampingi oleh Pak Romli. Pak Romli pun senyum juga. Eskom, SH, MH. Kalau Ustaz Somad jangan tanya lagi. Memang cantik bunga sekuntum. Bunga sekuntum bergerigi. Kalau mau nengok contoh senyum, senyumlah nampak gigi. Kalau tak bisa nampak gigi, kalau kira-kira dengan nampak gigi kita orang senyum juga membalas, enggak apa-apa. Tapi kalau kita tunjukkan gigi kita orang pingsan, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu Hajah Mary SAG, Ketua BKMT Lampung Utara, yang sudah bersusah payah bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, bekerja sama dengan Bapak Bupati, Wakil Bupati, Ketua Penggerak PKK, semua yang hadir, yang sudah berlinang air mata, bertetes peluh keringat, semua yang mewujudkan acara siang ini, mudah-mudahan dibalas Allah kebaikan-kebaikan bahagia dunia akhirat. Saya yakin ini mempersiapkan ini berminggu-minggu, berbulan-bulan, tapi alhamdulillah cuaca cerah, tidak hujan, semuanya lancar. Mudah-mudahan acara kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tunjukkan senyum yang manis di depan orang di rumah. Di luar rumah senyum juga, tapi senyum sekedarnya saja. Ibu kalau suami sama suami senyum lama-lama, tapi kalau senyum sama orang di luar rumah dikit aja. Takutnya ibu senyum orang salah tingkah. Bukan masalah apa-apa. Ini kejadiannya, kejahatan terjadi bukan karena hanya ada kesempatan. Kejahatan terjadi bukan hanya ada kesempatan, tapi juga karena digoda setan. Mudah-mudahan kita semua selamat dari godaan-godaan setan nih, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi waktu saya sholawat langsung dibimbing, diiringi oleh grup hadroh, padahal kita nggak pernah latihan rasanya.
tapi bisa connect. Apa nama grupnya ini adik-adik? Hah? Al-Bidayah. Kan ada lagunya tuh. Al-Bidayah, Al-Bidayah, Al-Sanawiyah, Al-Adiyah. Al-Bidayah. Bapak Ibu, mau menikahkan anak, mau walimah, mau akikah, mau pindah rumah, mau berangkat haji dan umrah, jangan lupa undang grup Al-Bidayah. Saya sebenarnya mau mancing senyum mereka aja. Ini anak-anak muda yang soleh-soleh semua. Ibu mau cari menantu, ibu mau cari suami, bisa juga. Dah selesai nomor 1. Berikutnya nomor. Mohon maaf Pak Kapolres, mohon maaf Pak Dandim. Berikutnya yang kedua, idza laqitahu fasallim alaih. Ketika berjumpa ucapkan saya seandainya tadi ketemu Pak Bupati dijawab disambut Pak Bupati welcome, saya nggak mau, karena well artinya bagus, come artinya datang, welcome datangnya bagus, pulangnya mampus. Seandainya saya tadi disambut good morning, saya nggak mau. Good bagus, morning pagi, good morning paginya bagus, malamnya buntu. Kita maunya pagi, petang, siang, malam bagus. Maka salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat hartamu, selamat matamu, selamat keluargamu, selamat suamimu dari pelakor, selamat sawitmu, selamat karetmu, selamat jabatanmu. Warahmatullah, Allah mencurahkan rahmatnya untukmu. Wabarakatuh, berkah hartamu, berkah anakmu, berkah keluargamu, berkah ilmumu, berkah hidupmu, berkah matimu. Itulah sempurnanya salam dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ada 3. Salam yang pertama wajib dijawab, itu tadi salam saya. Salam yang kedua nggak boleh dijawab, itu tadi waktu kita sholat zuhur, imamnya salam, assalamualaikum warahmatullahi, yang dijawab waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga kita tidak ingin mendengar jawabannya. Jadi nanti habis tablik akbar di Lampung Utara, saya akan tablik akbar malam menuju Burung Maya. Bunga Maya. Ya. Itu nama artis. Nanti di tengah perjalanan jumpa kubur, pemakaman. Dalam Islam kalau lewat kubur mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu yang panjang. Kalau yang pendek, assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau tak hafal juga yang pendek, ucapkan salam, enggak usah bersuara. Salam yang ketiga ini kita tidak ingin mendengar jawabannya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Apakah orang yang dikubur itu menjawab? Ya. Menjawab. Tapi Allah jaga telinga kita tidak mendengarnya. Andai saya ucapkan salam dan saya dengar jawabannya, batal tablik akbar nanti malam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam brother. Langsung saya pingsan. Maka Allah tahu iman kita belum kuat, belum seperti Nabi, maka kita ucapkan salam. Ini sekarang banyak orang mengucapkan salam nggak serius. ASS WRWB mengucapkan salam nggak betul. Assalamualaikum atau mengucapkan salam itu mesti jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jawab salam sesuai dengan bunyi kita mengucapkan salam. Jangan salahkan orang salamnya jawabnya nggak kuat, karena kita mengucapkan salamnya juga nggak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau suara saya tinggikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau lebih tinggi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dari pondok pesantren apa namanya, Dek? Hah? Husnul Khotimah, Husnul Amal. Nah, yang ditanya adik-adik, yang jawab emaknya. Enggak apa-apa, mewakili. Karena memang laki-laki itu malu untuk mengungkapkan rasa isi hatinya. 90% laki-laki di Indonesia tidak mengucapkan I love you kepada istrinya. Kalau ada suami ibu yang tidak pernah mengucapkan I love you sejak awal nikah, itu berarti termasuk dalam survei yang 90. Karena kebanyakan laki-laki Indonesia mengucapkan I love you kepada istri orang lain. Tapi itu tidak ada di Lampung Utara. Itu ada yang saya ceritakan ini di tempat lain. Kalau di sini semuanya laki-lakinya baik-baik semua, soleh semua. Amin ya rabbal alamin. Maka bapak mau masuk pintu rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau masuk ke kamar, ke rumah, apabila kamu la tadkhulu buyutan, jangan masuk ke dalam rumah ghairu buyutikum, yang bukan rumah kamu, rumah orang. Begitu juga dengan rumah kita, tetap kita ucapkan salam. Hatta tastanisu, sampai kamu mengucapkan salam, berlemah lembut, berkata baik. Wa tusallimu ala ahliha, mengucapkan salam sependek-pendek salam, assalamualaikum. Itu sependek-pendek. Agak panjang, assalamualaikum warahmatullahi, lebih panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita istiqomah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad ini, insyaallah. Amin ya rabbal. Kenapa saya selamat? Kenapa saya dapat rahmat? Kenapa saya dapat berkah? Karena dalam satu hembusan nafas ada selamat, ada rahmat, ada berkah. Tadi ketua protokol, assalamualaikum. Bupati, assalamualaikum. Qori, assalamualaikum. Ketua BKMT, assalamualaikum. Maka hari ini kita sudah beberapa kali mendapatkan salam, rahmat, dan berkah. Hidup ini yang mau kita cari adalah selamat. Makanya doa kita, Allahumma inna nas'aluka salamatan hiddin. Kita ini yang mau kita cari adalah selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat akhirat. Semoga kita semua dapat selamat. Pas saya bilang semoga dapat selamat, semua bilang amin. Ada satu ibu-ibu enggak bilang amin, diam aja. Ibu kalau nggak bilang amin, aku udah dapat selamat Pak Ustaz. Kenapa? Nama suamiku selamat. So sweet. Pertama senyum, yang kedua mengucapkan salam, berikutnya yang berikutnya yang ketiga tahadu tahabu, berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Ini orang Lampung Utara ini baik atau enggak baik? Apakah dia sudah menjalankan yang tiga ini? Sudah. Tadi waktu ketemu senyum, sudah. Mengucapkan salam, sudah. Apakah mereka sudah berbagi hadiah? Sudah. Mereka memasangkan selempang selendang yang terbuat dari emas. Harga emas sekarang naik. Mereka pasangkan topi juga dari emas. Ini nanti akan saya simpan dalam koper. Kopernya pakai gembok. Dimasukkan ke dalam lemari, lemarinya digembok. Lemarinya dalam kamar, kamarnya pun digembok. Kamarnya dalam rumah, rumahnya digembok, dikunci. Pagarnya digembok.
gembok. Kenapa? Karena saya baru pulang dari Lampung Utara memakai selendang dan peci emas. Ini menunjukkan orang Lampung Utara ini kaya raya. Anehnya semua jamaah ini nggak ada yang pakai topi seperti saya. Memang topi ini kelihatannya limited edition, just for me. Kalau kita dikasih hadiah, kita balaskan jazakumullahu khairal jaza. Dan saya dikasih bunga-bunga. Mana bunga saya tadi? Hilang. Tolong amankan ya Bu ya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita dikasih hadiah, kalau bisa kita balas, kita balas. Kalau nggak bisa kita balas, kita doakan. Doanya jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah memberikan balasan terbaik. Kalau nggak bisa ngasih balasan, doakan. Kalau nggak bisa mengucapkan doa, dalam hati aja. Begitu sampai di pentas, langsung dikasih hadiah. Apa hadiahnya? Segala buah-buahan. Ada anggur, ada salak, ada jeruk. Masya Allah. Saya pandang ke kanan, saya pandang ke kiri. Saya lihat ibu-ibu BKMT satu pun nggak ada yang makan. Saya segan. Saya lihat Pak Bupati juga nggak makan. Saya lihat Pak Kapolres juga diam. Saya lihat Pak Dandim juga tidak. Akhirnya saya sobek sendiri. Saya ambil satu-satu. Pelan-pelan, lama-lama hampir habis. Karena protokol melihat sudah mau habis, lalu dipanggilnya. Berikut ini, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad yang hampir saja menghabiskan anggur satu piring. Gitu. Ini sekarang banyak orang kalau tamunya datang ke rumah, minumannya sesuai dengan status dan strata jabatan. Kalau yang tamu datang itu adalah bupati, kopi susu. Kalau yang datang itu camat, tinggal kopi, hilang susu. Kalau yang datang itu adalah bapak kades, teh manis. Kalau yang datang bapak RT, tinggal teh, hilang manis. Kalau yang datang kita rakyat jelata, air putih. Padahal minuman yang paling sehat. Padahal minuman yang paling sehat adalah air putih. Mana contohnya? Tuh Ustaz Somad dikasih air putih. Jangan banyak minum gula, nanti kena diabetes meletus. Ustadz yang ceramah jangan dikasih minum gula karena lehernya bersuara panas seperti knalpot. Kalau dikasih air gula berkerak, kena pita suaranya. Nanti umurnya 50, suaranya seram. Assalamualaikum. Maka orang Lampung Utara sayang sama saya, dikasihnya air putih. Ini Ustaz Somad ini nyindir ya. Saya Ustadz yang nggak pandai sindir menyindir. Tadi di kediaman Bupati saya sudah dikasih air teh manis 2 gelas. Tadi sarapan pagi 2 gelas. Sebelum ini tadi 2 gelas. Ini tadi 2 gelas. Nanti lama-lama Ustadz mati kena diabetes meletus. Kalau sayang sama Ustadz, kasih air putih. Bukan basa-basi. Ini tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sayang, berbagi hadiah. Ini adalah BKMT. Ternyata ibu-ibu BKMT punya selendang warnanya biru, enggak ada satupun yang warna emas. Karena emas sudah mereka jual semua. Karena harga emas lagi naik. Tapi Ustadz Abdul Somad, Masya Allah, ini adalah kenang-kenangan yang akan saya simpan dalam lemari kaca dan akan saya tulis oleh-oleh dari Bapak Bupati dari BKMT Lampung Utara pada tanggal 20. Tunggu, belum selesai. Tunggu. 26 April 2025 nanti anak saya Misyan Hazik Abdillah Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah membawa istri dan cucu-cucu saya melihat di dalam kaca. Dia jelaskan ke cucu saya, inilah kenang-kenangan kakekmu dulu ketika ke Lampung Utara
ini diberikan oleh orang-orang yang soleh. Dia mencerita itu ke cucu saya, waktu itu bapak ibu udah meninggal semua, saya masih hidup. Pada akhirnya hidup adalah sepotong kenangan, maka tinggalkanlah kenangan-kenangan yang indah. Mudah-mudahan hari ini saya tak mampu memberikan hadiah, tapi insya Allah pertemuan kita ini menjadi kenangan terindah, menjadi hadiah yang akan kita ingat sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama, senyum. Yang kedua, salam. Yang ketiga, saling. S3. Senyum, salam, saling beri hadiah. Berikutnya yang keempat. Mohon maaf ya Bu, yang belakang. Berikutnya yang keempat. Kayaknya orangnya itu juga ini. Geser sedikit lah ya. Yang keempat adalah idza da'aka fa'ajibhu, kalau diundang datang. Itu kalau mau syarat silaturahim, kalau diundang datang. Ustaz Abdul Somad diundang ke Lampung Utara, datang apa enggak datang? Datang. Tahun berapa saya diundang kemari? 2018. Datangnya 2025. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. So sweet my honey. Ustaz Somad, ya. Ustaz Somad sedang di Lampung Utara. Of course. Pecinya dari emas, ya. Selendangnya dari emas, ya. Bajunya juga dari emas, ya. Gimana perasaannya Pak Ustaz? Panas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan setiap tetes peluh keringat Bapak Ibu enak duduk di bawah. Enak Ustaz Somad ini ya, dapat peci emas, dapat sorban emas, dapat baju emas. Yang enak itu kalian cuma duduk nengok saya ceramah sebentar. Aku memang peci emas, sorban emas, tapi kepanasan. Ini kayaknya Ustaz Somad minta kipas angin. Enggak perlu, karena sudah 2 kipas dipasang. Kalau ditambah 3 kipas, terbang saya ke belakang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang ketiga, iza da'aka, kalau diundang datang. Besok hari Ahad. Hari Ahad ada acara walimah, ada acara akikah, ada acara nikah. Undangan di rumah sudah tinggi. Mulai besok seleksi undangan. Siapa yang undang? Oh, undangan dari gubernur, datang. Undangan dari Kapolda, datang. Undangan dari Rem, datang. Undangan dari tetangga sebelah, gak usah datang. Padahal kalau malaikat maut datang jam 2 malam, apakah orang kaya dan pejabat itu yang datang menyelesaikan jenazahmu? Tidak. Yang datang adalah tetangga sebelah, yang bukan orang kaya, yang bukan pejabat, yang bukan siapa-siapa. Mereka yang akan mengurus jenazah. Betul. Maka siapapun yang lebih memilih datang kepada orang kaya, yang lebih memilih datang kepada orang-orang hebat, nanti kalau dia mati, biarkan jenazahnya. Setuju? Jangan. Ini jamaahnya setuju-setuju aja. Nggak boleh begitu. Mungkin dulu waktu hidupnya sombong, tapi setelah meninggal, tunggu nomor 7. Sabar. Ini baru nomor 5 lagi. Hah? Baru 4. Berarti masih sadar. Yang keempat adalah kalau diundang datang. Ustaz Somad itu ada ceramah di Lampung Utara kemarin, katanya kalau diundang datang. Iya, kemarin anak saya nikah, saya undang dia di Pekanbaru, dia nggak datang. Itu Ustaz Somad itu ngomongnya aja datang. Saya undang nggak datang. Saya datang, Bu. Kenapa Ustaz nggak kelihatan? Karena saya baru sampai di depan, sudah kalian sambut dengan lagu Keong Racun. Melangkah berikutnya kucing garong. Langkah berikutnya selimut tetangga. Langkah berikutnya pulang-pulang berbadan 2. Gara-gara tidur di selimut
nyambung. Coba kalau acara nikah itu lagunya sholawat. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Baik apa tak baik? Baik. Undanglah grup hadroh bidai. Ya memang iklan itu setiap agak-agak 15 menit. Begitu. Jangan mentang-mentang hadroh ada acara nikah lagunya lagu Islami memang, tapi nggak sesuai sama momentumnya. Pas lagu acara nikah lagunya bila Israel datang memanggil jasa terbujur di pembaringan. Akhirnya kedua mempelai nangis. Malah nyanyi-nyanyi yang bahagia. Alangkah indahnya pengantin baru duduk bersanding. So sweet. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada acara undangan ngaji datang atau enggak datang? Kata Pak Bupati, yang diundang undangannya 3.000 orang, yang datang kata Pak Bupati 10.000, dihitung sama jin, malaikat kiroman katibin, rokib atid, dan yang punya tuyul. Ini kalau dihitung ini lebih dari 40 orang, lebih dari 400 orang, lebih dari 4.000 orang. Mudah-mudahan yang datang ini semua mendapatkan pahala silaturahim. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, murah rezekinya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia sering-sering menyambung tali silaturahim. Semua yang datang silaturahim hari ini panjang umur, murah rezeki insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, senyum. Kedua, salam. Ketiga, saling beri hadiah. Yang keempat, kalau diundang datang. Kamu kenapa nggak datang? Saya nggak bisa makan kambing, Pak Ustaz. Kenapa? Darah tinggi, kolesterol. Kambing mengandung kolesterol. Bohong, nggak ada kambing mengandung kolesterol. Yang betul adalah kambing mengandung anak kambing. Ini ada cumi, ini ada kepiting, ini ada udang, ini ada rajungan, ini kolesterol semua. Ini jangan dimakan, ini kolesterol. Bohong, makan aja semua. Di sini nggak ada kolesterol. Kolesterol nanti ada di rumah sakit. Tunggu saudara. Maulah mati aku lama-lama ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan gara-gara makanan lalu nggak datang undangan. Jangan gara-gara nggak bawa hadiah malu datang undangan. Yang penting datang. Acara halal lebih halal, datang. Acara maulid Nabi, datang. Acara Isra Mi'raj, datang. Acara nuzul Quran, datang. Acara walimah, kalau nggak diundang datang maling. Makanya kalau nggak diundang jangan datang, namanya tamu nggak pencuri. Maka insya Allah semua kita ini adalah tamu-tamu yang diundang. Tapi hari ini undangannya nggak perlu pakai surat undangan, langsung melalui grup WhatsApp. Semua yang datang hari ini, setiap langkah kakinya menghapus dosa. Setiap yang datang hari ini, setiap langkah kakinya mengangkat derajat. Setiap yang datang hari ini menghapuskan silap dan salah, kecuali hutang. Jangan pulang dari sini ketika ditagih besok pagi bayar hutang, semua sudah lunas, kata Ustadz Somad. Nggak ada saya ngomong begitu. Berikutnya yang ke belum. Berikutnya yang kelima. Yang kelima adalah idza marido, kalau ada yang sakit, fa'udhu, jenguk dia, jenguk orang yang sakit. Pulang dari sini mampir ke rumah sakit. Di Lampung Utara ada rumah sakit. Datang ke rumah sakit. Nanti kalau securitynya nanya, mau jenguk siapa Pak?
semua yang di rumah sakit ini mau saya jenguk. Bapak punya keluarga? Enggak ada keluarga. Pokoknya yang sakit mau saya jenguk. Karena kata Ustaz Somad, kalau kita mau silaturahim menjenguk orang sakit, nanti setelah datang orang sakit, bacakan doa. Wa'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainil lamma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Wa'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainil lamma. Saya enggak hafal doanya Pak Ustaz, gerak-gerakkan aja mulut. Jenguk orang sakit jangan terlalu jujur. Ini kalau dilihat dari penyakitnya kayaknya nggak sampai hari Jumat udah inadillah. Jenguk orang sakit jangan terlalu banyak nanya. Udah berapa hari? Biayanya berapa? Kayak mau nolong aja. Jenguk orang sakit jangan dipencet-pencet badannya, pencet kakinya, pencet lututnya. Iya kalau laki-laki, kalau perempuan mengamuk lakinya. Disuntiknya mati kok mati. Bacakanlah doa. Menjenguk orang sakit jangan bawa jeruk. Orang sakit gak makan jeruk. Menjenguk orang sakit jangan bawa roti. Orang sakit gak makan roti. Jeruk dan roti dimakan orang sehat. Mana ada orang mau sakratul maut? Roti. Bawakan roti, bawakan jeruk untuk orang sehat. Untuk orang yang mati, bawakan doa, bawakan tasbih, bawakan zikir, bawakan debu. Ambil debu, letakkan di koran, ngajarkan tayamum. Karena orang sakit nggak boleh kena air. Kamu udah sholat? Saya nggak bisa sholat Pak Ustaz. Kenapa nggak sholat? Kata dokter nggak boleh kena air. Kalau kena air mati. Maka tayamum. Selesai tayamum, sholat 2 rakaat. Saya nggak bisa sholat berdiri Pak Ustaz. Ajarkan sholat duduk. Saya nggak bisa duduk Pak Ustaz. Ajarkan sholat miring ke arah kiblat. Saya nggak bisa miring Pak Ustaz. Ajarkan sholat berbaring telentang pakai isyarat mata. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nggak bisa sholat pakai mata. Kita sholatkan. Kalau ada suami ibu yang nggak sholat, kasih tahu. Nanti kami sholatkan.